Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami di channel Debinosif. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rizkinya, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan ke videonya dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Debinosif akan membahas tentang lebah madu dan bagaimana proses kehidupannya. Mari kita mulai. Siklus hidup lebah madu. Siklus hidup lebah madu dimulai pertama kali dengan perkawinan ratu lebah madu dengan drone atau jantan. Untuk melakukan ini, ratu akan meninggalkan sarangnya dalam penerbangan kawin, di mana ia akan kawin di udara hingga 24 kali. Ratu yang dihamili kembali bergabung dengan sisa koloni yang ada di sarang, tempat ia akan bertelur yang akan berkembang menjadi lebah dewasa. Tahapan siklus hidup lebah madu dari telur hingga dewasa. Siklus hidup lebah madu memiliki 4 tahap dasar antara telur dan lebah dewasa, apakah itu lebah pekerja, drone atau ratu, meskipun akan ada sedikit variasi dalam waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing muncul dari sel telur. Siklus hidup lebah madu Apis mellifera berkembang dari telur, menjadi larva pupa, dan akhirnya lebah madu dewasa. Pengembangan drone dari telur hingga dewasa membutuhkan waktu sekitar 24 hari, sedangkan pengembangan ratu dan pekerja lebih cepat. Rata-rata waktu yang dibutuhkan telur untuk berkembang menjadi lebah dewasa. Pekerja 18-22 hari, ratu 16 hari, dengung 24 hari. 4 tahap siklus hidup lebah madu adalah sebagai berikut. 1. Telur. 2. Larva. 3. Kepompong. 4. Dewasa. Mari kita bahas ini dengan sedikit lebih detail. Telur. Telur lebah madu berwarna putih kekuningan dan seukuran sebutir beras. Telur diletakkan oleh ratu lebah madu dalam sel telur heksagonal lilin, berdiri di ujungnya dan menyembul ke atas di bagian paling tengah sel. Telur itu seukuran sebutir beras dan awalnya berdiri tegak di dalam sel tetapi jatuh ke samping pada hari ketiga. Ratu lebah madu dapat bertelur hingga 2000 atau 3000 telur per hari. Telur yang dibuahi akan menjadi betina, pekerja atau calon ratu. Telur yang tidak dibuahi akan menjadi drone, lebah madu jantan, dan diletakkan di sel drone, yang selnya lebih besar dari sel lebah pekerja. Calon ratu lebah madu masa depan diletakkan di sel khusus, yang disebut sel ratu. Larva. Larva lebah madu di dalam sel. Larva tampak seperti belatung meringkuk berwarna keputihan. Sel lilin berwarna oranye berbentuk heksagonal. Setelah 3 hari, telur berkembang menjadi larva, yang terlihat seperti belatung putih kecil. Ia tidak memiliki kaki dan buta. Larva diberi makan oleh lebah perawat pekerja muda yang belum meninggalkan sarangnya. Awalnya, semua larva lebah pekerja diberi makan jeli selama 3-4 hari. Setelah itu, larva lebah pekerja diberi makan jeli yang sedikit berbeda yang mengandung lebih sedikit protein. Sedangkan lebah pekerja dewasa akan memakan serbuk sari dan madu. Larva yang ditakdirkan menjadi ratu hanya diberi makan royal jelly dan akan terus diberi makan royal jelly sepanjang hidupnya. Royal jelly adalah zat yang dibuat di kelenjar kepala dan kelenjar ludah di mulut. Royal jelly kadang-kadang disebut susu lebah dan diproduksi oleh lebah perawat muda, lebah pekerja berusia antara 5 dan 14 hari. Royal jelly mengandung air, protein, vitamin, lemak, lipid, dan gula serta beberapa garam mineral. Saat larva tumbuh, ia akan berganti kulit, menumpahkan kulit luarnya beberapa kali. Setelah sekitar 6 hari, tergantung lebah pekerja, drone atau ratu, sel telur ditutupi dengan lapisan lilin oleh lebah pekerja. Kepompong. Di dalam sel telur yang tertutup rapat, larva mulai memutar kepompong di sekelilingnya dan menjadi kepompong. Selama fase ini, larva berkembang menjadi lebah yang dapat dikenali dengan sayap, kaki, kepala, dada, dan perut. Akhirnya, lebah dewasa muda akan muncul dari sel telur berbentuk heksagonal, dengan cara mengunyah melalui penutup lilin.
Secara keseluruhan, sejak telur diletakkan, dibutuhkan ratu lebah madu, baru sekitar 16 hari untuk muncul dari sel telur, sedangkan lebah pekerja membutuhkan antara 18 dan 22 hari untuk berkembang sepenuhnya, dan drone membutuhkan 24 hari. Geografik yang menunjukkan perkembangan telur hingga tahap larva, kepompong, dan akhirnya lebah madu dewasa yang muncul. Apa yang terjadi pada koloni lebah madu? Koloni lebah madu Apis mellifera dapat bertahan hidup di musim dingin asalkan mereka memiliki sumber makanan yang cukup, mampu tetap hangat, dan bebas dari penyakit dan predator. Namun, di musim dingin, koloni lebih kecil daripada di musim panas, tidak ada drone, dan mungkin sebagian dari koloni meninggalkan sarang dalam kawanan untuk membentuk sarang baru di tempat lain. Beberapa pekerja juga akan mati secara alami selama bulan-bulan musim dingin, tapi mungkin ada hingga 20.000 pekerja yang tersisa, dan seorang ratu. Ratu dan sisa koloni akan membentuk kelompok musim dingin agar tetap hangat selama bulan-bulan dingin. Tidak akan ada induk untuk dipelihara, dan tidak ada telur yang diletakkan selama waktu ini. Namun, saat hari mulai menghangat dan bunga-bunga mulai bermekaran, lebah madu akan mulai mencari makan lagi, dan ratu lebah madu akan mulai bertelur. Berapa umur berbagai anggota koloni lebah madu, drone, lebah pekerja, dan lebah madu ratu? Masa hidup lebah madu berbeda-beda tergantung fungsinya di dalam koloni, dan kapan mereka muncul di musimnya. Drone. Umur rata-rata drone adalah 55 hari. Drone yang kawin dengan ratu lebah madu baru akan langsung mati setelah kawin. Namun, ada laporan drone yang hidup hingga sekitar 90 hari atau sekitar 12-13 minggu. Pada akhir musim panas, mereka tidak lagi dibutuhkan oleh koloni. Lebah madu membutuhkan cuaca yang wajar untuk mencari makan, dan tentu saja, selama musim dingin, jumlah nektar dan serbuk sari yang tersedia jauh lebih sedikit. Drone tidak mengumpulkan serbuk sari atau nektar, dan mereka yang masih hidup akan disingkirkan oleh para pekerja, sehingga sumber makanan musim dingin tidak terkuras. Pekerja yang dibesarkan di musim semi dan musim panas memiliki kehidupan yang lebih pendek dan lebih sibuk daripada mereka yang dibesarkan di akhir musim, dan dapat hidup 6 atau 7 minggu. Ini adalah waktu yang paling produktif bagi koloni, dengan larva diberi makan, nektar dan serbuk sari dikumpulkan, dan sarang lebah dibangun. Mereka yang dibesarkan di musim gugur akan jauh lebih sedikit yang harus dilakukan, tanpa induk yang harus dirawat. Perhatian utama mereka adalah bertahan dari cuaca dingin sampai musim semi berikutnya. Namun, mereka dapat hidup 4-6 bulan. Pekerja lebah madu mencari makan di kepala sari panjang syarat serbuk sari dari bunga Hypericum kuning, dengan latar belakang langit biru jernih. Pekerja lebah madu Apis mellifera di Hypericum. Sementara siklus hidup lebah madu ratu terutama berkisar seputar kawin dan bertelur, kehidupan lebah madu pekerja juga berkembang melalui berbagai tahap fungsi di dalam koloni. Kadang-kadang, pekerja juga akan bertelur, tetapi aktivitas seperti itu biasanya ditekan oleh ratu, atau telur dihancurkan oleh anggota koloni lainnya. Ratu lebah. Seorang ratu yang produktif, disukai oleh koloni dan bebas dari penyakit tentu harus hidup selama sekitar 2 tahun, tetapi bisa hidup sampai 3 atau 4 tahun atau bahkan lebih lama, sebagian tergantung pada apakah peternak lebah memutuskan untuk menyingkirkan ratu atau apakah koloni memutuskan untuk menggantikannya. Tindakan menggulingkan ratu oleh koloni disebut supersedure. Ratu lebah madu lebih besar dari pekerja dan drone, tetapi mungkin sulit dikenali di dalam koloni. Peternak lebah sering menggunakan cat khusus untuk menandai coraknya, membuat identifikasi lebih mudah. Ratu sulit untuk diidentifikasi oleh peternak lebah di antara ribuan pekerja, dan karena itu mereka ditandai dengan jenis cat lebah khusus. Ukuran drone lebah madu, ratu, dan pekerja. Ukuran rata-rata panjang lebah madu. Menurut anggota koloni, pekerja 0,4 inci, 1 cm. Ratu 0,8 inci, 2 cm. Drone 0,6 inci, 1,5 cm. Apakah semua siklus hidup lebah sama?
Seperti yang dinyatakan sebelumnya, semua siklus hidup lebah melalui tahap telur, larva, pupa kemudian dewasa, meskipun ada variasi besar antara siklus hidup soliter, madu, dan lebah. Saya harap Anda menikmati video tentang siklus hidup lebah madu, dan terima kasih telah berkunjung di Debinosif Channel. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.